Hai, selamat datang di channel Insight Movie. Kembali lagi dengan saya, Fadia. Kali ini kita akan melanjutkan dari film Goosebumps 2 yang rilis pada tahun 2018 di Amerika Serikat. Bagi kalian yang belum menonton Goosebumps pertama, bisa ditonton terlebih dahulu, karena ini kelanjutan dari film berikutnya. Nah, pada film ini, saat perayaan Halloween sedang ramai-ramainya, termasuk di sebuah kota kecil Warden Clive. Semua warga, termasuk anak-anak, sangat antusias merayakan pesta Halloween. Cerita dilanjutkan oleh keluarga Katie yang harus berpetualang menghadang boneka jahat dan bekerja sama menggagalkan rencana Slappy sebelum semuanya menghilang. Eits, sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel ini. Oke, daripada penasaran dengan filmnya, yuk langsung aja cus, kita mulai. Film ini bermula ada satu keluarga dan mempunyai dua orang anak yang bernama Sarah dan Sonny. Malam itu, Sarah sedang menulis teks naskah yang menjadi salah satu syarat masuk perguruan Columbia. Tetapi ia dikejutkan oleh pacarnya yang bernama Tyler, diam-diam masuk ke kamarnya melalui jendela. Gak lama, datanglah ibunya Sarah yang bernama Katie dan Sonny memergoki Tyler yang menyusup ke kamar anaknya tanpa izin. Katie pun langsung menyuruh pergi Tyler dari rumahnya. Lalu keesokan harinya, Sonny yang sibuk latihan presentasi sains untuk di sekolahnya, tiba-tiba kedatangan temannya Sonny yang bernama Sam. Setelah itu, mereka diantar ke sekolah oleh ibunya. Tetapi sebelumnya, mereka pergi ke swalayan untuk membeli popok. Katie membeli popok itu untuk pasien di rumah sakit ia bekerja. Di swalayan, Katie menyuruh Sarah untuk menjaga adik-adiknya di rumah nanti malam, dikarenakan dirinya akan lembur di rumah sakit. Sesampainya di sekolah, Sam yang terlihat sedang menempel sebuah poster di mading dihampiri oleh Tommy yang mengganggunya. Sonny pun berusaha membantu Sam, tetapi untung saja ada guru yang membantunya, sehingga mereka bisa lolos dari gangguan Tommy. Di tempat berbeda, terlihat Sarah yang sedang berada di perpustakaan dihampiri oleh Tyler yang mengajaknya untuk datang ke pesta 18+ nanti malam. Dan Sarah pun menyetujuinya untuk datang nih. Saat di rumah, Sonny dan Sam terlihat sedang mengukir buah labu yang akan dipajang untuk acara Halloween. Tetapi, Sam mendapatkan telepon dari seseorang yang menyuruhnya membersihkan barang-barang yang diberi alamat itu. Sam pun menyetujuinya, karena itu adalah pelanggan pertama dari sebuah pekerjaannya. Lalu, Sonny dan Sam pun bergegas menuju ke alamat itu. Tetapi sesampainya di sana, mereka hanya mendapati rumah tua yang sudah lama terbengkalai. Mereka pun memasuki rumah tua itu. Di sana mereka menemukan barang-barang bekas yang bisa mereka bawa nantinya. Sonny yang tak sengaja ingin mengambil patung boneka tetapi terjatuh, lalu melihat tombol rahasia dan membukanya. Terdapat corobong asap di dalamnya. Mereka juga melihat kotak yang berisi buku yang ternyata penulisnya adalah R.L. Stine. Mereka membuka isi buku itu yang terkunci, dan ternyata hanya buku cerita biasa. Karena tidak mengetahui apa-apa, mereka melanjutkan membersihkan barang-barang di sana. Tetapi mereka dikejutkan dengan munculnya boneka Slappy di dalam kotak itu. Di dalam saku boneka Slappy terdapat kartu identitasnya dan terdapat tulisan mantra. Lalu mereka pun membacanya. Setelah membersihkan semua barang di sana dan membawa pulang boneka Slappy itu, tiba-tiba datanglah Tommy dan temannya yang ingin mengganggunya. Di sana Tommy leluasa memalak barang-barang bekas itu, termasuk buku R.L. Stine dan boneka Slappy. Boneka Slappy yang mempunyai kekuatan sihirnya mencoba mengerjai Tommy dengan memelorotkan celananya, sehingga ditertawai oleh Sam dan Sonny nih teman-teman. Hal itu membuat Sonny dan Sam kabur dari mereka dengan membawa kembali boneka Slappy-nya menggunakan sepeda mereka. Tommy yang belum puas mengejar mereka lagi, tetapi Slappy lagi-lagi mengerjai Tommy dan teman-temannya menggunakan selang untuk mencegahnya. Saat malam hari,
Sony yang sedang latihan presentasi dengan ditonton oleh boneka-bonekanya termasuk Slappy. Ia mempresentasikan tugas sains menaranya yang dialirkan oleh daya listrik. Tetapi saat dinyalakan, daya listrik itu malah gagal dan membuat dirinya kesal sendiri. Tetapi nggak lama, ia dikejutkan oleh boneka Slappy yang tiba-tiba bergerak. Karena masih tak percaya, ia memanggil Sam untuk memastikannya. Lalu Slappy menjelaskan bahwa yang telah menghidupkan kembali adalah mereka berdua dengan membaca mantra. Karena masih tak percaya, Slappy pun menunjukkan bukti dengan kekuatan sihirnya, yaitu menghidupkan pajangan milik Sony. Setelah itu, mereka pun menjadi akrab dan bermain PS bareng bersama Slappy nih. Sarah yang sedang bingung untuk menghadiri pesta undangan Tyler, akhirnya memutuskan untuk datang dan menghiraukan perintah ibunya. Ia juga menyuruh adiknya untuk segera menelponnya jika ibunya sudah mau pulang. Di pesta itu, Sarah melihat Tyler yang sedang bersama seorang perempuan berciuman di depan mata Sarah dan membuatnya sedih. Sarah pun langsung kembali ke rumah dan bercerita kepada adiknya. Slappy yang mendengar percakapan mereka sedang mempunyai rencana. Di malam harinya, saat semuanya tertidur, Slappy terbangun dan segera membantu menyelesaikan tugas sains milik Sony. Lalu, Slappy juga pergi ke kamar Sarah. Keesokan harinya, Sarah yang sudah berada di sekolahnya tak sengaja melihat boneka Slappy yang berada di dalam tasnya itu. Ia pun langsung memasukkan boneka itu ke dalam loker sekolahnya. Ia juga dihampiri oleh Tyler. Lalu, Sarah membahas kejadian tadi malam di pesta itu dan langsung meninggalkannya. Slappy yang sudah melihat Tyler langsung membuka kunci loker itu dan menemui Tyler di sebuah ruangan. Tyler yang sedang menaiki tangga dan dengan senangnya Slappy menjatuhkan Tyler dari tangga itu sehingga membuat lehernya pun patah. Di sekolah, Sony yang sedang mempresentasikan tugas awalnya berjalan dengan lancar, tetapi tugasnya pun membuat kekacauan di kelasnya. Sarah yang melihat Tyler dan boneka Slappy tidak berada di dalam lokernya, bergegas menemui adiknya dan menanyakan hal tersebut. Karena itu bisa jadi petaka bagi keluarganya. Mereka pun segera kembali ke rumah, dan sesampainya mereka mendapati boneka itu yang dipangku oleh ibunya. Di dalam saku Slappy terdapat kertas yang bertuliskan mantranya, dan kemungkinan itu awal untuk menghidupkan Slappy. Lalu, Sony mencoba membaca mantra itu lagi dan berharap Slappy bisa kembali mati. Tetapi hal itu tidak berhasil. Malah, Slappy terbangun. Sarah pun mencoba memukul Slappy menggunakan tongkat hingga Slappy pun pingsan. Mereka segera memasuki boneka itu ke dalam koper dan membuangnya ke sebuah danau nih. Tetapi saat di perjalanan pulang, mereka dikejutkan oleh Slappy yang muncul dari kaca depan mobil. Sarah mencoba menancap gas dan mendorong Slappy ke dalam jurang. Akhirnya mereka pun berhasil membuangnya. Saat malam hari, orang-orang yang sedang mengadakan pesta Halloween dengan penuh sukacita. Tapi berbeda dengan Sarah dan adiknya yang sedang mencari informasi di Google tentang asal-usul boneka Slappy. Mereka menemukan berita tentang kejadian kekacauan yang terjadi di kota Madison dan juga menemukan informasi tentang buku yang ditulis oleh R.L. Stine. Kemudian, Sarah pun menelpon Tuan R.L. Stine, tetapi tidak diangkat. Akhirnya, ia meninggalkan pesan suara. Ternyata, buku R.L. Stine bisa menjadi kunci untuk mengembalikan Slappy ke asalnya. Buku itu pun sekarang berada di tangan Tommy, sehingga mereka bergegas menemui Tommy. Di tempat lain, Slappy yang ternyata masih hidup, ia mengunjungi swalayan milik Pak Walter. Di sana, Slappy melihat banyaknya aksesoris kebutuhan Halloween dan berniat menghidupkan kembali aksesoris Halloween itu dengan membacakan mantranya. Seketika, mereka semua menjadi hidup kembali. Pak Walter yang melihat keanehan itu langsung mencari sumber masalahnya. Saat menemuinya, ia pun langsung dilempar topeng goblin ke wajahnya, sehingga ia pun ikut berubah menjadi monster. Slappy memerintahkan para monster untuk melakukan kekacauan di kota itu.
Sedangkan dirinya dan Pak Walter akan melakukan rencana lain. Sarah dan adiknya, mereka menghampiri Tommy yang sedang mengadakan pesta Halloween di halaman rumahnya. Tetapi, buku itu ia taruh di dalam kamarnya. Di waktu yang bersamaan, para monster itu muncul dan menerbangkan Tommy. Melihat hal itu, Sarah pun langsung pergi ke rumah Tommy untuk mengambil bukunya. Sedangkan Slappy dan Pak Walter pergi ke menara Tesla yang terbengkalai. Slappy berniat akan menghidupkan kembali aksesoris Halloween itu menggunakan gelombang Tesla. Akhirnya, ia pun berhasil membuat aksesoris Halloween di kota itu hidup. Sarah dan adiknya yang sudah sampai di rumah Tommy melihat neneknya yang sedang tertidur. Akhirnya, mereka pun memasuki kamar Tommy menggunakan jendela. Sonny berhasil menemukan buku R.L. Stine. Sedangkan Sam yang tak sengaja menumpahkan permen boneka ke lantai. Seketika, permen itu pun berubah menjadi boneka hidup, lalu menyerang Sonny dan Sam. Sonny yang diserang oleh permen hidup itu tak sengaja menjatuhkan buku R.L. Stine. Seketika, ratusan permen itu terhisap ke dalam bukunya. Melihat hal itu, Sonny langsung menggunakan bukunya untuk menangkap ratusan permen hidup yang menyerang Sam. Sonny langsung memberitahu Sarah tentang buku itu yang bisa menghisap para monster. Lalu mereka dihampiri oleh dua tengkorak hidup yang menyerang. Sonny langsung membuka buku itu sehingga para tengkorak terhisap ke dalam bukunya. Di tempat lain, Pak R.L. Stine yang baru mengetahui pesan suara yang dikirim oleh Sarah segera pergi ke kota tersebut untuk membantunya. Sedangkan Katie yang baru saja pulang melihat pasukan kuda tanpa kepala, tetapi ia beranggapan itu hanyalah aksesoris Halloween saja. Sarah dan adiknya yang sudah melihat kekacauan di sana langsung menghampiri ibunya untuk menolong. Sarah juga membuka buku itu untuk menghisap para monster di sana supaya masuk ke dalam buku. Tetapi buku itu pun dicuri oleh hantu terbang dan segera membawa buku itu ke Slappy. Mereka juga melihat ibunya yang dibawa oleh monster laba-laba raksasa yang mengarah ke menara Tesla. Sedangkan mereka akhirnya terpojok, tetapi ditolong oleh Mr. Chu yang menyamar menjadi monster. Lalu dibawa ke basement dan menceritakan hal itu. Kemudian mereka berencana akan membuat buku R.L. Stine palsu untuk mengelabui Slappy dan membuat penyamaran kostum seperti monster untuk tidak diketahui yang akan menuju menara Tesla. Saat mereka berhasil masuk ke dalam menara Tesla dan bertemu langsung oleh Slappy, di sana mereka juga melihat ibunya yang sudah dirubah oleh Slappy menjadi monster. Slappy mulai menjalankan rencananya dengan membangkitkan energi sihirnya dan akan membakar buku R.L. Stine di atas menara supaya para monster tidak akan kembali ke dunianya. Melihat itu, Sarah langsung menaiki menara itu menggunakan tangga. Tetapi, ia sesekali diganggu oleh monster lainnya nih teman-teman. Akhirnya, Sarah pun sampai di atas menara dan berhasil menyelingkat kaki Slappy sehingga buku R.L. Stine terjatuh. Di sana terjadi perebutan buku itu. Sarah yang berhasil memegang buku itu, tetapi saat ingin membukanya, buku itu pun terkunci. Sarah pun membuat perjanjian dengan Slappy. Jika ingin dikembalikan buku itu, ia harus melepaskan ibunya. Slappy menyetujuinya. Sarah yang sedang mengelabui Slappy berhasil menukarkan buku R.L. Stine yang palsu. Lalu ia mendorong Slappy ke pusat setrum, sehingga Slappy pun tersetrum dan mental ke atas. Sarah langsung membuka bukunya. Seketika, para monster yang hidup itu terhisap ke dalam buku itu nih teman-teman. Termasuk juga Pak Walter dan Katie yang sudah berubah kembali seperti semula dari sihiran Slappy. Pak R.L. Stine yang baru saja datang menghampiri mereka. Lalu Sarah memberikan buku itu kepada Pak R.L. Stine karena jika jatuh ke tangan yang salah akan fatal juga. Akhirnya mereka semua pun keluar dari menara Tesla. Dan Tommy pun juga kembali dari atas, tetapi ia tidak mengingat apa yang sedang terjadi sekarang. Setelah kejadian itu, Sarah berhasil menulis teks naskahnya dengan lancar dan mengirimnya ke Universitas Columbia. Sedangkan ibunya berkencan dengan Pak Walter.
Beberapa bulan setelah kejadian itu, Sarah mendapatkan pengumuman bahwa dirinya diterima menjadi mahasiswa di Universitas Columbia. Dan di tempat lain, Pak R.L. Stein sedang mengetik bukunya yang berjudul Hunter Halloween. Tetapi, ia dikejutkan oleh kedatangan Slappy yang ternyata masih hidup dan sedang memegang buku. Ia berhasil menciptakan buku itu dengan judul utamanya adalah Pak R.L. Stein. Lalu, Slappy membuka bukunya, sehingga Pak R.L. Stein pun terhisap masuk ke dalamnya nih teman-teman. Nah, itulah akhir dari film ini. Kita bisa mengambil makna dari film ini bahwa kita harus bekerja sama dalam melakukan sesuatu yang terjadi dan dengan kepala dingin. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru dan menegangkan jika kita menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa terus saksikan channel berikutnya. Bye-bye!